Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2022 antara TNI dengan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat serta beberapa negara sahabat digelar mulai 1 hingga 14 Agustus 2022. Latihan ini digelar di beberapa lokasi berbeda, yakni di Pusat Latihan Tempur atau Puslatpur Batu Raja, Puslatpur Marinir Dabo Singkep, dan Puslatpur di Amborawang. Berbeda dengan latihan Garuda Shield sebelumnya, pada latihan Super Garuda Shield, seluruh matra TNI dari darat, laut, dan udara dilibatkan. Di Puslatpur Marinir Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, merupakan sesi latihan TNI Angkatan Laut dengan Marinir Amerika Serikat atau USMC dengan misi pendaratan amfibi di Pantai Todak. Saat ini saya berada di atas KRI Makassar 590, kapal perang milik Indonesia yang mengangkut seluruh pasukan TNI Angkatan Laut dan pasukan USMC menuju ke Dabo Singkep untuk mengikuti Super Garuda Shield 2022. Selain berbagi ilmu taktik peperangan antar prajurit, Super Garuda Shield 2022 ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan diplomatik antar kedua negara yang sudah lama terjalin. Sesuai fungsi utamanya, kapal tempur KRI Makassar 590 menjadi armada yang mengangkut prajurit TNI Angkatan Laut dan Marinir Amerika Serikat beserta seluruh perlengkapan dan kendaraan tempur yang digunakan dalam operasi amfibi. Dikomandani oleh Letkol Laut Hadi Subandi, KRI Makassar berlayar dari Jakarta menuju tempat latihan di perairan Bintan dan Dabo Singkep. Untuk yang kita angkut pada saat latihan ini kurang lebih ada sekitar 250 personil dari Marinir, Kopaska maupun dari Taifib. Selama berlayar, prajurit Korps Marinir Pasmar 1 TNI Angkatan Laut yang dipimpin Letkol Marinir Sri Utomo melaksanakan drill personel dan kendaraan tempur yang dilaksanakan di KRI Makassar. Materi drill yang dilaksanakan mencakup penyiapan personil dan material hingga uji kesiapan rampur secara berkala berupa 5 unit LVT-7 dan 3 unit BMP-3F. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono berpesan pada seluruh prajurit agar menjaga profesionalitas selama latihan bersama di ajang Super Garuda Shield. Ya, para prajurit tetap tingkatkan profesionalisme, semangat yang tinggi. Kalian sudah dididik melaksanakan latihan-latihan yang seperti ini merupakan latihan yang biasa. Tunjukkan yang terbaik bahwa kalian juga mampu bersama-sama dengan pasukan asing. Jangan sampai kalah, saya yakin kalian mampu. Drill persiapan juga dilaksanakan di darat, tepatnya di Batalion 10 Marinir Batam, sebelum acara puncak pendaratan amfibi di Pantai Todak, Dabo Singkep. Tim Intai Amfibi atau Taifib Marinir TNI Angkatan Laut bersama puluhan personel US Amphibious Recon Platoon dari 31st Marines Expeditionary Unit melaksanakan sinkronisasi teknik dan taktik. Latihan diawali pengenalan personel prajurit dari US Recon dengan tim Taifib, diikuti pembagian tim Alpha dan Bravo, kemudian dilanjutkan dengan penyamaan teori hidrografi hingga taktik renang rintis untuk persiapan pendaratan amfibi. Commander US 31st Marines Expeditionary Unit HRP Kapten Jos berharap latihan gabungan ini berdampak positif bagi hubungan kedua negara. The biggest expectation is really partner relationships. So formulating the relationships between us and the Indonesians, and then from there building upon that relationships to ensure that we are, again, just demonstrating a capability within the Indo-PACOM AOR that we are a one united team. Dalam latihan gabungan bersama Amerika Serikat dengan Singapura, TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Bung Tomo, KRI Frans Kaisepo, KRI John Lee, dan KRI Makassar. Kemudian 2 heli Panther untuk search and rescue, serta 5 tank LVT-7 dan 3 tank BMP-3F. Aset dan pasukan negara sahabat dalam latihan gabungan antara lain 2 kapal perang US Navy, yaitu USS Charleston dan USS Green Bay, pesawat intai maritim Poseidon, dan Landing Craft Air Cushion atau LK. Selain itu, turut serta 2 kapal perang Republik Singapore Navy
yakni RSS Supreme dan RSS Resolution. Total jumlah personel yang terlibat dari TNI Angkatan Laut sebanyak 778 personel. Sementara dari US Navy sebanyak 448 personel dan dari Republic of Singapore Navy sebanyak 151 personel. Dalam perjalanan dari Batam menuju perairan Dabo Singkep, pasukan TAIFIB dan US Recon berpindah dari KRI Makassar menuju USS Green Bay sebagai titik awal pelaksanaan misi pendaratan amfibi. Puluhan prajurit ini berpindah menggunakan perahu karet, kemudian dilanjutkan dengan LK. Jelang operasi pendaratan amfibi, Komando Pasukan Katak atau Kopaska melaksanakan surop atau surf observation. Kopaska menuju pantai pendaratan pada malam hari, kemudian membentuk perimeter pantai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama kita. Saya perintahkan, daratkan pasukan pendarat. Saya ulangi, daratkan pasukan pendarat. Jai Sema! Memasuki hari puncak pendaratan amfibi di pantai pendaratan, dilaksanakan bantuan tembakan kapal dan bantuan tembakan udara dari pesawat F-16 untuk melemahkan pertahanan musuh. Selain latihan terjun tempur dan rubber duck, aksi yang tak kalah menarik adalah latihan pendaratan khusus TAIFIB bersama US Recon dengan melaksanakan renang rintis dari laut menuju ke pantai untuk melakukan serbuan amfibi. Kali ini Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin langsung operasi amfibi. Laksamana TNI Yudo bersama para prajurit infanteri marinir mengendarai kendaraan tempur amfibi LVT-7 dari KRI Makassar menuju pantai pendaratan. Turut hadir menyaksikan latihan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dari Menara Tinjau. Panglima TNI mengungkapkan rasa bangganya terhadap seluruh prajurit TNI dan berharap persahabatan para prajurit antar negara dapat terjalin. Karena yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana kita dengan alutsista yang berbeda, dengan level yang berbeda, kita bisa kerjasama. Para prajurit marinir TNI Angkatan Laut antusias menjalankan latihan gabungan bersama prajurit US Recon. Kita sedikit terkendala masalah koordinasi satu dengan yang lainnya, walaupun sudah kita latihkan. Sebenarnya itu dinamika di lapangan, dan itu dibutuhkan naluri tempur dari tiap-tiap orang, tiap-tiap pasukan. Dan tiap-tiap pasukan itu harus bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Tahu dia harus berbuat apa. Latihan tempur Super Garuda Shield 2022 diharapkan dapat menjadi investasi bagi para prajurit TNI di masa depan. Sebab melalui latihan ini, para prajurit telah memiliki pengalaman tempur bersama prajurit negara lain. Saya sudah bersama dengan salah seorang prajurit USMC atau dari Korps Marinir Amerika Serikat, Andrew King, dan saya ingin menanyakan bagaimana kesan-kesannya setelah mengikuti event Super Garuda Shield 2020 in Super Garuda Shield, and what do you think about the whole process? I believe the whole process has been fantastic. Our greatest asset within this area of responsibility is our allies. So being able to train alongside them helps us maintain a free and open Indo-Pacific. Oh, okay. The Indonesian Marines are a very capable force. It has been a pleasure being able to work alongside them and learn from them. Performance is Jack Canopy. Pada 3 Agustus 2022, ratusan pasukan dari 3 negara, yakni Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang melakukan aksi terjun di Batu Raja, Sumatera Selatan. Dengan menggunakan 4 pesawat Hercules, para penerjun mendarat di drop zone yang tak jauh dari titik observasi.
Welcome, General Aksi ini berlangsung setelah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Commanding General US Army Pacific General Charles Flynn membuka latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2022. Latihan di Batu Raja ini merupakan sesi latihan matra darat yang berlangsung hingga 14 Agustus 2022. Persenjataan yang dikerahkan meliputi berbagai jenis artileri, kendaraan tempur, hingga helikopter Apache. Pada 12 Agustus, puncak latihan Super Garuda Shield Matra Darat digelar. Latihan ini berupa Combined Arms Live Fire Exercise atau latihan tembakan amunisi tajam terintegrasi antar kecabangan. Combined Arms Live Fire Exercise berguna untuk memvalidasi kemampuan komandan lapangan dalam merencanakan dan menembak langsung secara cepat serta taktis, aman, dan realistis. Selain itu juga menerapkan prinsip-prinsip taktik manuver dalam pertempuran. Dalam latihan puncak kali ini melibatkan 691 personil TNI Angkatan Darat, 700 personil US Army, dan 80 personil Australia Defense Force. Jadi menyiapkan latihan seperti ini butuh waktu setahun. Dan kita semua belajar, dari Amerikanya juga belajar karena menyangkut bagaimana mendorong alutsista yang dibutuhkan, yang kemungkinan ada perbedaan dari tahun lalu. Termasuk dari Indonesia, termasuk dari Australia, Singapura, yang juga harus mendorong kebutuhan-kebutuhan individu maupun latihan. Untuk Matra Udara, latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2022 berlangsung pada 9 Agustus di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan Lanut Talang Betutu, Sumatera Selatan. Latihan meliputi infiltrasi cepat persenjataan untuk merebut pengendalian bandara atau pangkalan udara. Dalam latihan diskenariokan, 2 pesawat Hercules 2 negara mendarat di bandara terdekat. Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara membawa artileri Caesar milik TNI Angkatan Darat seberat 15 ton. Sementara pengamanan dilakukan oleh Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Sedangkan pesawat Hercules tentara Amerika membawa sistem persenjataan HIMARS seberat 18 ton dengan pengamanan dilakukan oleh US Marine bekerja sama dengan US Army dan US Air Force. Persenjataan tersebut kemudian dikeluarkan secara cepat dari dalam perut pesawat Hercules, kemudian dibawa menuju lokasi penembakan untuk melumpuhkan sasaran. Operasi perebutan pengendalian landasan udara tersebut dilakukan dengan cepat dan taktis. Bagi TNI Angkatan Udara, ini pertama kalinya melakukan pelatihan infiltrasi senjata berat. Apalagi senjata berat yang dibawa adalah milik TNI Angkatan Darat. Dengan demikian, TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat juga berlatih mengintegrasikan taktik dan persenjataan mereka. And to come here to Indonesia and to be involved in an exercise like this, one, it just gives them an experience that's unlike anything else that they probably are going to have when they're in service. Menurut saya agak berbahaya kalau Indonesia hanya berhenti di latihan Super Garuda Shield. Karena di mata luar negeri, di mata orang dunia internasional, kita seolah-olah menjadi bagian aliansi Amerika Serikat. Latihan gabungan Super Garuda Shield 2022 di perairan Bintan hingga perairan Dabo Singkep menjadi sorotan karena lokasi latihannya berdekatan dengan perairan Natuna yang berkaitan dengan isu Laut Cina Selatan.
Gelaran latihan militer gabungan ini dinilai sebagai upaya Indonesia mengantisipasi konflik kawasan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Menurut Laksamana TNI Yudo Margono, latihan dilakukan di wilayah yang sudah disiapkan khusus latihan prajurit dan tidak terkait dengan isu Laut Cina Selatan. Selain memastikan wilayah perairan Natuna dijaga ketat dan aman oleh prajurit TNI, Laksamana Yudo juga menegaskan militer Indonesia terbuka untuk latihan gabungan bersama negara manapun. Ya, daerah ini adalah daerah latihan kita yang sering kita laksanakan gladi tugas tempur itu kan ya di sini. Dan nanti pendaratannya juga di Dabu Singkep, itu daerah latihan kita sejak saya jadi Panglima Armada dulu. Ini menunjukkan dengan bebas aktif ini kita tentunya bisa latihan dengan negara manapun. Gitu. Nah, nantinya diwadahi di dalam Navy to Navy Talk. Didahului dalam staff meeting itu mau latihan apa. Ini kan persetujuan antar negara. Kalau kita mengajak mereka tidak mau atau tidak sama mungkin karena ada sesuatu hal negaranya ya kita nggak bisa memaksa. Tapi kita sudah menawarkan Pak, dengan semuanya. Pengamat militer dan hubungan internasional Anton Aliabas menilai latihan Super Garuda Shield kali ini memberikan ruang bagi prajurit TNI bertukar ilmu pengetahuan dan pengalaman latihan bersama tentara Amerika Serikat. Selain itu, latihan ini dinilai meningkatkan interoperabilitas bila terjadi krisis di kawasan. Dari aspek politik luar negeri, menurut Anton, Super Garuda Shield merupakan bentuk diplomasi pertahanan serta momentum meningkatkan reputasi Indonesia di level internasional. Pertama, tentu saja ini merupakan bentuk dari strategic engagement. Karena bagaimanapun juga negara-negara yang terlibat, terutama Amerika Serikat, penting untuk kita selalu jaga hubungannya. Itu satu. Kedua, dalam politik luar negeri tentu tujuannya adalah bagaimana juga kita bisa mencegah terjadinya eskalasi konflik. Gitu. Nah, konteks ini itu juga ada manfaat kita meningkatkan yang namanya confidence building measures. Anton menilai Super Garuda Shield merupakan peacekeeping operation dan tidak bertujuan meningkatkan eskalasi isu Laut Cina Selatan. Anton menambahkan sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki kerjasama secara berimbang, baik di bidang pertahanan dengan Amerika Serikat maupun di bidang ekonomi dengan Cina. Di kawasan kita bicara tentang rivalitas dua negara Amerika Serikat dan Cina. Gitu. Tapi Indonesia bagaimanapun juga tetap harus bermain cantik di antara itu. Ketika kita menjalankan politik bebas aktif, ya namanya bebas aktif, ya kita bebas untuk tidak berpihak pada satu. Itu yang saya bilang, ini strategic engagement, kita berenang di situ. Tapi dari sisi aktifnya kita aktif untuk mendekat ke sini, aktif untuk mendekat ke sini. Karena bagaimanapun juga politik luar negeri itu dijalankan untuk Untuk semata-mata kita bisa mendapatkan, bisa meraih yang namanya kepentingan nasional. Pengamat militer dan pertahanan keamanan Koni Rahakundini Bakri menilai latihan militer gabungan Indonesia dan Amerika Serikat dipandang oleh Cina sebagai ancaman sebab hanya melibatkan negara-negara aliansi Amerika Serikat. Menurut Koni, Indonesia harus mampu memainkan perannya sebagai negara non-blok serta mengundang negara-negara di luar sekutu Amerika Serikat untuk melakukan latihan militer. Menurut saya agak berbahaya kalau Indonesia hanya berhenti di latihan Super Garuda Shield. Karena di mata luar negeri, di mata orang dunia internasional, kita seolah-olah menjadi bagian aliansi Amerika Serikat. Karena kemarin itu, exercise-nya kita bersama-sama Amerika dan kawan-kawan. Nah, padahal kan dunia ini is not running by the Americans and friends gitu loh. Tapi kita yang sebagai non-alignment itu harus betul-betul bermain cantik di tengah kedua perseteruan. Meski demikian, menurut Koni, Super Garuda Shield menjadi momentum bagi TNI untuk membandingkan kekuatan pertahanan yang dimiliki dengan negara lain yang tergabung dalam fakta pertahanan seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. Indonesia yang tak bergabung dalam fakta pertahanan manapun harus kuat secara mandiri sebab letak geografis Indonesia yang strategis dan bagian dari Asia Pasifik dinilai menarik perhatian negara lain termasuk Amerika Serikat. Kita akan bisa lihat misalnya perbandingan antara bagaimana kerjasama antara Amerika, kemudian Australia,
Jepang, India yang tergabung dalam Quad, atau bagaimana negara-negara FPDA itu lebih terintegrasi. Nah, dari situ Indonesia juga bisa belajar apakah kemudian kita sepakat dengan pemikiran Bung Karno bahwa fakta pertahanan itu berbahaya, dan kalau untuk semua kawasan ya, bukan cuma Indonesia. Dan kalau begitu, apakah dari latihan Garuda Shield kemarin kita bisa melihat, oh kalau FPDA seperti ini, oh kalau aku seperti itu, oh kalau The Quad seperti ini, maka kita harus seperti apa kalau kita tetap mau berpendapat Indonesia tidak boleh memiliki fakta pertahanan. Artinya kan kita secara mandiri itu harus mampu memperkuat pertahanan kita karena kita akan menghadapi fakta-fakta tersebut. Itu salah satu yang bisa diambil dari exercise ini. Ajang tahunan Super Garuda Shield diharapkan mampu meningkatkan kemampuan prajurit TNI dalam bertukar ilmu dan bekerja sama secara profesional dengan prajurit Amerika Serikat dan negara lainnya. Indonesia sebagai negara politik bebas aktif diharapkan mampu menggunakan posisi strategisnya memperkuat hubungan dengan negara lain. Sebab hubungan kekuatan pertahanan dan ekonomi suatu negara saling mengisi, di mana negara dengan ekonomi kuat akan memiliki pertahanan keamanan yang kuat. Begitu juga sebaliknya.